Nyobain aplikasi curhat via telepon. Iya, zaman sekarang kalau udah gak punya temen yang gak ada waktu buat dengerin kita curhat, sekarang udah ada penggantinya, yaitu curhat lewat aplikasi Lita. Cuma bayar 30.000, udah bisa curhat milih orang yang tepat sesuai keinginan kita. Soalnya ada banyak banget pilihan orangnya. Langsung aja nih, temen gue yang satu ini udah kebelet banget buat curhat di Lita. By the way, curhatannya ini kita buat hiperbola atau dilebih-lebihkan ya, biar dia jawabnya agak susah gitu. Tema curhat yang akan kita curhatkan akan kita buat serumit mungkin, yaitu tentang masalah keluarga. Bapak yang selingkuh, perceraian, KDRT, gangguan mental pada anak, ibu yang menderita gangguan kejiwaan, dan yang terakhir adalah gimmick percobaan bunuh diri. Kira-kira gimana responnya dia ya? Nggak disangka-sangka, respon dia malah nangis dong. Alhasil bikin kita berdua jadi nggak enak. Memang agak panjang video kali ini, jadi sambil santai aja, relax. Dan gimana kelanjutannya pas dia nangis, ya selamat menyaksikan. Kita tunggu ya, lumayan lama sih. Udah. Oh, langsung ditelepon. Oke, kita angkat. Halo Kak. Waalaikumsalam. Sorry, Kafal, siapa nih namanya? Ya, namanya Kafal. Namanya Kafal. Oh, kita Kafal. Ya. Aku Jessica. Iya, Kak, aku boleh cerita gak? Boleh. Jadi gini, aku tuh lagi banyak masalah banget sih. Aku tuh lagi banyak masalah lah. Kayak udah bener-bener capek banget, sumpah. Gak tahu gitu mau ngobrol sama siapa lagi. Jadi gini, bapak aku tuh kan dia kan kerja ya. Nah ibu aku tuh dia ngurus rumah tangga, kayak ibu rumah tangga lah, kayak ngurus kerjaan yang di rumah gitu lah, kayak udahlah ngurus di rumah aja, ngurus anak, ngurus gitu. Nah sampai akhirnya gak tau kenapa bapak aku tuh kayak berubah banget, Kak. Ayah aku tuh kayak berubah banget lah dari sifat dia. Dan ternyata lucu banget, gimana ya. Dan ternyata ayah Kafal tuh selingkuh gitu. Jadi ayah Kafal selalu bawa si perempuan yang selingkuhannya itu tuh ke rumah. Nah di situ ayah Kafal tuh sering ribut lah sama ibu Kafal. Ya kayak sering ribut lah, kayak cuma permasalahan kayak gitu. Kayak si ceweknya sering dibawa ke rumah dengan bebasnya gitu. Lama-kelamaan gitu, Kak. Lama-kelamaan ya Reval sih gak peduli gitu awalnya. Tapi lama-kelamaan gitu, kayak ibu Reval tuh kayak kesiksa banget gitu, kayak sampai dia stres. Sampai sekarang Ibu Reval tuh stres gitu. Sekarang ada di rumah sakit jiwa, bayangin. Cuma gara-gara masalah ayah Reval tuh selingkuh gitu. Jadi Reval setiap hari bolak-balik gitu, kayak Reval sekolah kan. Di satu sisi Reval harus sekolah, ditambah Reval punya adik, Reval harus ngurus adik. Mungkin ayah Reval tuh tanggung jawab sih, dia selalu ngasih uang gitu per bulan. Tapi ya gimana gitu, setiap hari tuh kegiatan Reval kayak ngurus adik Reval, terus ditambah Reval harus ke rumah sakit jiwa, harus nengokin ibu Reval, harus ngurus itu. Reval sekolah berangkat nih, pulang sekolah langsung ke rumah sakit RSJ gitu. Kayak udah bener-bener gak kuat gitu sama keadaan. Kayak udah capek banget. Kayak udahlah, kayak gak kuat lagi, kayak udah pengen bunuh diri aja gitu. Reval tuh butuh, ya gimana gitu, kayak udah capek banget. Capek banget. Sekarang aja gitu lihat ada Reval sering diledekin sama teman-temannya gitu.
ya ayahnya kayak sering diledekin, kayak ya ayahnya tukang selingkuh, terus bilang ya ibunya gila kayak di situ ada Revel ya biasa-biasa aja, kayak dia selalu ngomong gitu, kayak negasin kayak apaan sih lu kayak gitu-gitu, terus tapi di satu sisi gitu Revel lihat ada Revel digituin kayak sakit hati gitu, bukannya orang-orang support gitu, kayak tapi orang nggak bisa ngertiin Revel gitu, nggak bisa ngertiin adik Revel gitu, kayak udah capek banget. Iya sih, ayah Revel tuh tanggung jawab gitu, tanggung jawab sama keuangan gitu, tapi dia nggak tanggung jawab sama mental. Setiap Revel ngobrol, setiap Revel cerita sama orang gitu, orang cuma responnya selalu kayak sabar ya, ya setiap orang ya sabar, capek tuh ya, capek banget. Revel kayak udah aja lah kayak pengen bunuh diri aja lah, enggak lah, ngapain coba hidup. Sedih banget dengernya. Mungkin ya ada Revel mungkin ya bakal diurus sama ayah Revel mungkin. Ya Revel mah ya biarin aja gitu, kayak Revel mending kayak udah aja lah. Jangan pikir pendek kayak gitu. Ya dibandingkan Revel kayak gini terus gitu, kayak sakit. Orang-orang kayak nggak ada beberapa orang yang bisa ngertiin gitu, tapi ya enggak banyak gitu, gak banyak orang yang bisa ngertiin gitu. Orang-orang kayak cuma acuh doang, kayak udah nggak peduli gitu. Capek banget sumpah. Cuma ya Revel bisa bertahan sampai saat ini, sampai detik ini ya karena Revel lihat ibu Revel gitu. Revel kalau Revel bunuh diri gitu, nanti siapa yang bakal ngurus ibu Revel gitu. Nah itu makanya Tapi- jangan pikir pendek. Tapi Revel nggak kuat banget sumpah, kayak nggak tahu mau ngobrol sama siapa lagi. Dulu mungkin masih ada genggaman gitu, ada seseorang yang bisa nyemangatin Revel, tapi seseorang itu sekarang udah hilang, nggak tahu kemana. Ya genggaman itu ya lepas gitu, kayak Revel harus kuat dari mana lagi gitu. Revel udah maksa-maksain kuat gitu, kayak dari lihat ibu Revel gitu, kayak Revel harus ngurus ibu Revel. Ya 1 tahun lagi Revel lulus sekolah, Revel harus kuliah, tapi Revel gak kuat gitu kalau lihat tadi Revel terus-terusan kayak gitu. Ibu Revel di rumah sakit jiwa terus, gak kuat. Udah Tete jangan nangis, Tete gak usah nangis. Buat apa coba nangis? Sedih banget tau. Ya udah, gak usah nangis. Kan yang ngalamin ini semua Reva gitu, bukan Tete. Tete ngapain nangis? Udah, kok jadi Tete yang nangis sih? Kalau Tete aja nangis kayak gini, apalagi Reva gitu, udah kayak gak kuat banget. Reva udah capek banget. Mungkin beberapa bulan lagi di hari ulang tahun ayah Reva mau ngasih kado dengan gak adanya Reva di dunia ini. Mungkin Reva udah ngeberatin ayah Reva gitu. Ayah Reva selalu ngirimin uang ke Reva. Jangan nipu. Kayaknya Reva harus ngasih kado, hadiah yang terakhir buat ayah Reva. Gak boleh gitu.
Ya, orang gak bakal peduli lagi sama Reva. Setelah Reva gak ada, mungkin orang bakal terus berjalan. Toh dunia bakal terus berjalan tanpa adanya Reva juga. Nanti siapa lagi yang ibunya? Siapa yang ngurus adiknya? Mungkin nanti ayah Reva yang urus adik Reva. Nah, kalau dia nggak sayang sama adiknya gimana? Ya, Reva juga gak tahu. Jangan tinggalin mereka. Tapi Reva gak kuat banget. Udah capek banget sama hidup, sumpah. Reva gak tahu harus pegangan sama siapa lagi. Reva harus gak tahu harus kuat sama siapa lagi. Mungkin dulu Reva ada sosok yang nguatin Reva, tapi sekarang sosok itu udah gak ada. Kayak udah nyerah banget sama hidup. Mungkin dengan Reva gak ada di dunia ini, Reva bakal gak dapet masalah lagi. Nggak boleh gitu, nggak boleh. Nggak boleh. Ya, gimana ya? Anak itu masih muda. Mungkin untuk bapaknya Rebel itu bisa. Rebel itu kuat. Nggak butuh papa kan. Biarin aja dia. Tapi Reva gak kuat. Reva udah benar-benar gak kuat. Reva setiap cerita, Reva mau cerita ke siapa lagi? Reva udah kehilangan dua sosok gitu. Reva mau cerita sama ibu Reva gak notice. Reva cerita ke ayah Reva gak peduli. Reva cerita sama adik Reva, nanti yang ada adik Reva stres. Reva gak tahu harus ke siapa lagi. Mungkin setelah 30 menit ini Reva udah kayak gak tahu harus gimana lagi. Reva gak tahu harus cerita sama siapa lagi. Ya emang benar kata orang-orang. Dan emang iya sih, logika juga benar. Kayak uang gak bisa ngebeli semua kebahagiaan, tapi keluarga yang bisa. Tapi keluarga lengkap gitu yang bisa bikin Reva bahagia. Tapi sekarang udah gak ada lagi. Reva gak tahu harus bahagia. Reva udah gak tahu harus bahagia lewat apa lagi. Kalau ibu dia tuh pasti tahu. Reva tapi gak mau lihat ibu Reva setiap hari kayak gitu. Reva gak kuat. Orang kayak semena-mena ngata-ngatain Reva gitu, ngatain keluarga Reva, yang bikin sakit hati kata-kata ayah Reva sendiri gitu. Ya kata-kata dia kayak urus aja tuh si gila, lu bodoh gak bisa apa-apa, lu gak bisa ngasilin uang kan, lu cuma bisa ngurus si gila tuh. Nah makanya Rebel harus buktiin kalau Rebel itu bisa. Rebel harus sekolah untuk ilmu. Rebel harus sukses. Mungkin sama dia. Kalau Rebel itu nggak butuh dia, Rebel bisa tanpa dia. Rebel Masih capek. punya ibu, Rebel punya adik capek. yang mau dibahagiain. Reva capek. Reva setiap pulang sekolah, Reva harus ngejar beasiswa Reva biar Reva kuliah gratis. Reva penuh tekanan di hidup Reva sekarang ini. Kayak Reva harus ngerjain sesuatu inilah itulah, kayak gak ada. Ditambah bukannya kayak pujian, malah kayak cacian yang ada, yang didapat dari Reva. Kayak udah gak kuat lah. Mungkin di hari ulang tahun ayah Reva. Enggak boleh gitu. Enggak boleh. Mungkin tinggal 13 hari lagi. Jangan ngomong gitu. Ini memudahnya masalah. Kita tuh harus dituntut untuk melewati gitu.
Reval berdoa aja diberi kekuatan biar bisa melewati semua ini. Reval tuh harus bisa, harus buat, nggak boleh menyerah. Tapi Reval capek. Iya, capek itu wajar, itu pasti capek. Reval Harus bisa buktiin kamu tuh bisa. Reval tuh anak pertama. Reval pengen. Pertama itu biar Reval bisa jadi contoh buat anaknya nanti. Capek banget. Aku tahu ini pasti berat banget. Usia Reval yang masih sangat muda, tapi masalahnya udah gini. Tapi Reval harus percaya kalau Tuhan itu ngasih cobaan dan obatnya itu karena Reval udah terpilih. Reval pasti bisa ngelewatin setiap masalah, pasti ada solusi ya. Jangan pikir pendek. Ini kan cuma sebentar, yang apalagi itu di akhirat. Emang Reval mau cepat-cepat ke akhirat, nanti di azab itu mau? Tapi Reval capek ngeliat ini semua, capek tau nggak, capek. Reval harus kayak gini, kayak gitu, capek. Reval nggak tahu harus cerita sama siapa lagi setelah ini. Udahlah. Mungkin dulu Reval bisa cerita sama pacar Reval gitu, tapi sekarang udah nggak ada, udah nggak. Reval nggak tahu harus cerita sama siapa lagi. Bukannya Reval ego sama diri sendiri, tapi capek. Ya udah, Tete gak usah nangis. Udah. Udah, gunting. Reval nggak boleh pikir mau pergi. Guntingnya lucu banget. Guntingnya lucu banget. Gunting. Udah. Udah. Pasti apaan sih lu? Udah capek dah. Pakai gunting. Ya bapak sendiri ngapain? Enak aja bunuh diri. Ya bapak sendiri Lemah aja kan banget gak tuh jadi peduli orang. sama Reval. Lemah lu. Ya bapak aja sendiri gak peduli sama Reval. Ya nggak gitu caranya. Ya Reval udah capek Cowok bunuh diri. dibandingkan main Barbie. Halo kak. Reval tuh lagi bikin sosial eksperimen gitu. Gimana sih pedulinya orang terhadap anak broken home gitu. Maaf ya teh. Udah cuci mata ya, lap. Udah cek. Udah tuh teh, udah dulu. Jadi gini, Teteh tuh peduli banget sama Reval. Udah Teteh jangan nangis lagi. Udah tuh nanti cantiknya hilang kalau nangis mulu. Ya emang sebagian besarnya Reval anak brokonom itu bener, dan Reval berhasil buat ngelewati masalah yang Reval hadapi. Tapi cerita yang tadi itu ya salah, itu hanya
lebih-lebihin lah sama Reval. Cerita yang aslinya mah ya ibu Reval pisah sama ayah Reval, dan di situ tuh Reval kayak down sampai akhirnya Reval ada niatan buat bunuh diri, tapi akhirnya ada orang baik lah yang bisa bimbing Reval sampai ke tahap ini, dan Reval ya sampai Reval masih ada sampai saat ini. Dan ternyata pas tadi Reval sosial eksperimen ternyata ada orang baik gitu. Pokoknya makasih banget ya buat Teteh. Teteh peduli banget, tetap jadi orang baik ya Teh ya. Pokoknya makasih banget buat Teteh. Teteh, jadi kan sama Reval ini di record ya, boleh gak diupload buat jadi pembelajaran? Jangan ketawa tuh, jangan ketawa. Udah Parah Reval, parah. gimana, boleh gak? Ini udah mau habis loh waktunya. Nangisan anak orang, parah Reval. Ini waktunya udah mau habis Teteh. Boleh gak Teh diupload Teh? Boleh gak? Boleh. Boleh. Oke. Mau share lah kontennya. Teh, gimana nih Teh untuk acting Reval sendiri? Untuk acting Reval sendiri gimana? Pengennya Pak Maki-maki Ya udah aja. sini ke Bogor, jambak rambut Reval. Maki-maki Teh. Ya aja Teh. Ini waktunya udah lewat nih Teh, gimana? Mau dimatiin? ya udah mati gitu. Ih, Tetehnya jangan nangis dulu tuh. Nyesel gue ngambil orderan. Tetehnya gak boleh nangis ah. Udah ih. Reval aja yang beneran broken home gak nangis. Reval ketawa-ketawa atau nggak, di setiap video Reval acting gitu. Muka Reval biasa-biasa aja. Tetehnya jangan nangis lagi ya tuh, ih udah. Sedih banget. Kan itu cuma bohongan. Ya udah. Ini teteh aja deh yang matiin. Biar ikut. Apa? Semangat ya kontennya. Semangat juga ada masalah. Iya sih, buktinya Reva masih kuat kayak gini ya. Reva kuat kok. Kadang suka nangis aja kalau malam. Kalau keinget. Iya. Apalagi ada yang mau disampaikan lagi gak? Nggak ada. Nggak ada. Kesel aku. Teteh kalau mau jambak aja Teh. Ih. Udah ya Teh. Takutnya Teteh ada job lagi. Iya. Ya udah. Makasih ya Teh ya. Udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah, see you next time. See you. Dia tuh apa namanya nangis beneran. Iya. Bukan acting kan. Bener. Kan biasanya takutnya acting, Iya. nangis, biar dia nggak ngomong apa-apa, ngerti nggak? Iya ngerti. Bingung nggak jawab apa, gue nangis aja dah. Tapi ini si tetehnya beneran nangis. Beneran nangis. Baik banget sumpah. Tepuk tangan buat Tulus, Teteh. tulus, berarti buat dapetin. orang-orang. Halo Kak. Kalau orang-orang ya, kalau butuh curhat atau kayak pengen dimengerti lah sama gitu, atau anak broken home lainnya di sana, silakan order Teteh ini aja buat ngobrol-ngobrol. Buat main game juga bisa sama dia. Gamenya game apa? Game Mobile Legends juga. Mobile Legends juga. Iya. Gila. Berkesan banget ya berarti. Berkesan ya. banget. Dia sampai ikutan nangis itu kan Kayak hatinya. e-sport. Wow. Dia berarti sangat amat mendalami cerita lo. Iya. Dan ternyata ceritanya bohong. Anjir. Tapi untuk yang Itu si broken home, teteh ngedengar lu bilang kayak Reva mau bunuh diri, sebenarnya dalam hati dia bunuh diri aja anjing. Bunuh diri lu. kayaknya perlu klarifikasi. Kayaknya perlu klarifikasi. Gue di yakin kon- gitu ya. Enggak, kayaknya Oke lah, gokil ya. buat kalian di sana apa setuju bikin konten sosial eksperimen Enggak. lagi di aplikasi lainnya mungkin? Aplikasi yang lain Oke, maaf ya guys, actingnya tadi actingnya menjiwai banget. menjiwai kan. banget. Ya, Buat karena prosedur ini apa Indosiar. Indonesia ada kontak. Oke, kontak. Suruh bunuh diri beneran juga jadi apa lah. Enggak sih. Anjing. Terima kasih kita ucapin buat teman-teman mungkin yang udah nyaksiin dan juga buat Teh Kesa. siapa? Teh Kesa. Keisa yang udah Yang sampai udah nangis nangis tadi banget ternyata sosial eksperimen ya. Iya. Ya makasih banget buat Teh Keisa. Hati Teh- Anda tulus. Hati Anda Lanjutkan. Dan mungkin gitu aja. Ya, mungkin jadi Teteh revolusi. Oke. Hashtag Reval Anjim.
Thank you guys. Thank you, udah itu.